Pang ya. Asia. Ah sayang. Asia. Bisa aja Mas. Oke Asyaf, nah kita bakal bicara film Adagium yang akan tayang 26 Januari 2023. Oke, untuk awalan nih yang paling mencuri atensi publik adalah Adagium. Nah, Adagium itu sebenarnya artinya apa sih? Silakan, Pang. Adagium itu sebuah pernyataan, tapi bisa dilanjutkan dulu. Tapi artinya Adagium artinya. Iya, artinya. Kalau kalian mau tahu lebih panjang, lebih jelasnya lagi silakan. Mas. Enggak, mungkin Adagium sendiri kan orang pada bingung ya. Adagium itu artinya apa sih? Sebenarnya itu asal usulnya dari memang ada kayak ungkapan ya sebenarnya. Cuman artinya sendiri itu pernyataan, tapi pernyataan bukan secara elaborate. Pernyataan tuh enggak, tapi lebih ke sesuatu yang merefleksikan diri kita. Jadi kayak ketika kita melakukan sesuatu, ya itu pernyataan yang kita lakukan. Jadi kayak realisasi diri misalnya gitu, atau kayak kalau quotes itu bisa dibilang your actions is stronger than words gitu. Jadi apapun yang kita mau lakukan itu dijadikan nyata. Gitu ya, reaksi itu ya. Oke, nah langsung kaget berarti. Ya, coba nanti mungkin Asyaf yang Oke, Asyaf selanjutnya ya. Mungkin boleh secara garis besar film ini menceritakan tentang apa? Untuk garis besar film ini menceritakan tentang ya lebih kepada ada dramanya sih, drama, terus nasionalisme juga tentang kecintaan kita sama negara gitu. Terus ada romantiknya sedikit juga. Jadi ada beberapa ada yang saya banyak sentuhan lah di film ini dari dramanya, ada romantiknya, ada kecintaan sama negaranya gitu. Berarti nasionalisme tapi berbalut dengan banyak hal ya, kayak persahabatan, cinta, keluarga mungkin ya. Oke, nah kalau peran kalian di sini sebagai siapa dan karakternya seperti apa? Mungkin Kak Jihan dulu. Kalau karakter aku di sini peranku namanya Alenda. Dan kalau mau dibilang dari background story-nya dulu kali ya, dia itu sebenarnya hobinya adalah information technology. Jadi apapun yang berhubungan dengan komputer itu dia mahir lah gitu ya. Dan kebetulan dia sangat jago hacking. Jadi sistem hacking, dan dia pokoknya gemar lah kalau yang berhubungan dengan komputer ini. Nah, dengan orang yang seperti itu kan berarti orangnya cuek ya dengan lingkungan atau sekitarnya, dia udah bodo amat, yang penting fokusnya ke depan gitu. Jadi itulah awal mulanya ketidakpekaan dia terhadap kedua laki-laki ini yang suka sama dia terjadi gitu. Jadi ada isu di situ karena dia orangnya cuek, sebenarnya introvert, tapi ketika dibutuhkan untuk extrovert dia asik juga gitu ya, easy going juga. Cuman ya dia lebih memilih untuk punya circle yang kecil gitu. Nah, kalau untuk karakter dia pribadi itu dia mempunyai sifat yang sangat seperti pejuang gitu ya, punya sifat pejuang dan pengorbanan yang cukup tinggi gitu. Bisa dilihat dari kedua sahabatnya dia, perlakuan dia terhadap sahabatnya dia ketika ada masalah, sampai akhirnya ke jenjang yang lebih jauh. Ketika ada problem dia pun berusaha untuk solving sendiri, tanpa adanya harapan untuk orang-orang di sekitar dia membantu. Sebenarnya enggak gitu ya, mungkin udah aku punya misi apa ya akan aku lakukan. Sampai akhirnya pengorbanan dia terbayar ketika dia menunjukkan sisi itu terbesar ke negara. Pada akhirnya ini berkontribusi ke negara ya? Negara. Silakan Pang. Kalau aku karakternya Bian, nama karakternya Bian. Bian ini backgroundnya dia seniman, melukis, tapi dia juga karena miskin ya, bisa dibilang dia miskin, sederhana lah. Jadi dia harus kerja sebagai tukang ojek, nganterin itulah, nganterin penumpang atau apa. Tapi kalau karakter sendiri dia lebih ke extrovert, terus dia juga selengean, sama dia ya apa adanya gitu. Emosional juga kayaknya ya? Emosional enggak sih, tapi lebih sedikit ke childish gitu. Dia 11-12 lah asli. Oh gitu, gimana tuh? Berarti nggak sulit ya menjadi Bian ya? Kalau sulitnya cuma di bagian senimannya aja sih, melukis. Karena kan aku sama sekali nggak bisa gambar. Oke. Berarti di adegan itu dibantukan oleh orang lain gitu? Oh enggak. Dia latihan. Harus latihan juga. Cara megang kuasnya. Gitu. Cuman kalau full gambarnya pasti kan bukan aku. Ya tapi tetap ada upaya untuk menjadi seorang Bian itu ya. Dari Oke, Asyaf di sini. Kalau aku ya background awalnya cuma seorang mahasiswa biasa ya gitu kan. Terus akhirnya ya emang sudah berteman dari
lama sama Bian, terus akhirnya ketemu sama Alenda. Terus di situ ya ada sedikit percikan-percikan yang menggemaskan. Terus akhirnya yaudah dari situ terjadilah Arga menjadi seorang TNI, dan di sini Arga itu punya karakter yang introvert. Dia sangat sayang sama kedua sahabatnya, keluarganya, ibunya, adiknya gitu, dan dia sosok yang menyenangkan sih. Masa sih? Emang menyenangkan? Enggak juga. Nanti ya, Itu kan bener dia nggak apa-apa lah Iya. ya, kita menghargai. Self claiming ya. ya begitulah. Oke, nah Ada Gium sendiri ini kan muncul di tengah gempuran film horor ya. Mhm. Apa sih yang melatar belakangi film nasionalisme di awal tahun, dan apakah ini ada kesinambungan dengan atau mungkin terkait Bjorka yang saat itu viral? Sebetulnya ya pasti kita pengen kasih yang berbeda ya, karena dari setahun kemarin tuh banyak banget film horor dan film macam, dan di Indonesia mungkin baru sekarang ada film nasionalnya seperti ini gitu kan. Dan kalau dibilang dengan isu siapa nih Bjorka itu kayaknya lebih duluan kita ya, lebih duluan kita buat film ini dibanding adanya isu di Bjorka itu. Mungkin ibu. Jadi kebetulan memang kan kita punya grup ya, jadi kita ada pembahasan setiap ada upgrade itu pasti kita ada discussion lah di situ. Nah ketika kita selesai syuting, berapa minggu kemudian tiba-tiba ada isu Bjorka itu, terus kita post, kita masukkan di grup, terus kayak gila ya pas banget kita udah selesai syuting 2 minggu ke depan ada kasus Bjorka, dan oh kayak coincidence, cuman kita melihatnya bukan ya, harapan kita bukan orang berpikir oh based on that, karena sebetulnya tidak sama sekali ya. Cuman mungkin kita jadi, kalau aku sendiri ngerasanya bangga kayak oh ternyata kita bisa mengangkat sesuatu yang ada kejadiannya beneran di kehidupan ini, di dunia ini memang lagi ada terjadi gitu. Jadi at least itu bisa merepresentasikan kejadian-kejadian salah satunya di dunia ini gitu sih. Nah selain Bjorka itu, kan itu kebetulan ya, tapi ada nggak sih yang relate dari Ada Gium sendiri dengan negara kita? Ya kalau dibilang relate, karena kan ini film tentang yang bisa dibilang ya TNI ya gitu kan. TNI, terus ada kalau misalnya mungkin kalau di Korea atau di luar negeri mungkin jatuhnya ke Wamil ya. Kan kalau di Indonesia tidak semua orang tahu bahwa ternyata di Indonesia tuh ada gitu loh, Wamil tuh ada gitu. Nah udah di sini kita munculin satu di mana ada organisasi itu di Indonesia gitu loh, nggak cuma ada di luar negeri. Kayak mungkin lebih kepada memperkenalkan lah ternyata di Indonesia juga ada gitu loh. Berarti ini film Ada Gium seperti kayak penghargaan untuk aparat negara kali ya, Bisa dibilang. pengabdian mereka mungkin. Exactly. Exactly. Oke, kalau bicara karakter tadi kan katanya 11-12 kalau Bian sama Pam. Nah kalau Jihan sendiri dan Asya? Kalau dari Jihan sih sebenarnya lumayan sih, kayak cueknya itu lumayan. Ada beberapa unsur atau aspeknya Jihan tuh yang aku taruh di Alenda, bahkan sebaliknya gitu. Jadi aku itu kalau misalnya ada project itu pasti ngelihat background karakternya, misalnya kayak satu pensel kita kembangkan bisa jadi beberapa cabang gitu ya. Cuma untuk memudahkan aku juga, apalagi kalau persiapan kurang nggak terlalu panjang, aku ngeliat apa sih yang relate sama diri aku, jadi setidaknya itu bisa membantu satu sama lain dari karakter seorang Jihan dan karakter yang aku dapatkan gitu, untuk bisa di bonding atau di blend yang akhirnya bisa menghidupkan karakter itu secara lebih gitu sih. Jadi memang kalau dibilang ada beberapa aspek dari Jihan ya memang ada sebenarnya, kayak beberapa poin kayak misalnya Jihan yang cuek, yang sebetulnya pun aku dulu kebetulan juga memang punya background suka main komputer, dan pokoknya dulu tuh udah paling terpaku aja sama komputer dari sejak SD lah, sampai kelas IT itu pasti nilai aku paling tinggi ya kayak gitu-gitu. Sombong ya? Lumayan. Kita tepuk tangan dulu. Tapi dulu waktu SD ya, kalau misalnya sekarang disuruh gitu lagi sih mungkin aduh udah gaptek ya. Soalnya kan apalagi sekarang lebih banyak di touchscreen, tablet ya, jadi dan aku nggak terlalu mengikuti perkembangan teknologi sebetulnya untuk saat ini. Kalau dulu karena emang nggak punya terlalu banyak temen, jadi ya mau nggak mau ya main temennya cuma komputer aja pada waktu itu. Jadi ya maybe that's kurang ya, sedikit banyak relationnya itu sih. Tapi suka kebawa nggak sih karakter dari Jihan sendiri ke Alenda gitu, yang mungkin nggak sama ya? Alhamdulillahnya sih so far enggak ya, karena kebetulan juga kita dijaga ya, kita di guide juga sama director kita Mas Rizal. Bahkan
kru-kru yang lain pun juga membantu untuk mengingatkan gitu, kayak misalnya continuity-nya gitu, diingatkan kayak kemarin kamu begini, jangan lupa, jangan terlalu banyak ini, jangan terlalu banyak itu. Atau misalnya aku juga banyak PR sih, apalagi kalau ini film yang istilahnya project yang aku pengen banget gitu, karena membawa nama negara gitu. Aku selalu jiwa nasionalisme aku tuh cukup tinggi gitu ya. Jadi ketika dapat project ini pokoknya tanpa panjang lebar kayak udah ambil gitu. Jadi aku udah komit dengan apa yang aku ambil, sebisa mungkin aku give my best. Jadi tanpa harus diingatkan, sebisa mungkin ya aku berusaha untuk mengasah diri selalu lah gitu. Jadi untuk mengontrol diri, jadi tidak mempersulit pekerjaan ketika onset juga. Oh, tepuk tangan lagi. Jadi kayak pertunjukan ya. Kalau aku sendiri, ya aku pribadi juga anaknya introvert ya gitu kan. Terus memang kalau dibilang karakternya sama dengan aku, ya jelas sama gitu kan. Tapi mungkin kalau dibilang perbedaannya ya mungkin ya jadi seorang TNI aja sih gitu kan. Pasti ada banyak perbedaan di situ kan, dari cara bersikap, dari cara berbicara, terus dari saat di lokasi harus melakukan apa sebagai itu sangat berbeda itu dari aku. Kalau TNI itu berarti kan pakai atribut militernya ya, dan juga sniper gitu. Itu ada yang menjaga nggak sih? Karena kalau menurut aku itu agak beresiko ya ketika salah penempatan atau salah megang dan lain sebagainya. Ada. Jadi di saat kita di lokasi itu beberapa TNI yang memang real TNI itu ngasih tahu kayak misalnya cara pakai helmnya gitu seperti apa, terus cara pemakaian helmnya seperti apa, cara pegangan snipernya. Dan kebetulan memang sebelum syuting dimulai itu saya kan ada workshop juga 4 hari, itu cara kita diajarin cara megang sniper, cara megang shotgun segala macam, cara menembak dan cara lain ya juga sih. Tapi TNI itu ikut terlibat di film ini atau Yes. Oh, ikut dari mana tuh? Dari mana ya? Berupa lagi ya dari teman-teman Wami Indonesia sih. Pokoknya mereka support juga ya Iya, untuk film ini ya. dari TNI Angkatan Darat sih. Oke, pemilihan lokasi syutingnya di mana sih? Jabodetabek. Jabodetabek. Bogor ya itu ada. Iya. Ada Bogor. Pik juga pik. Pik masih Jabodetabek. Ya, paling jauhnya sih Bogor sih. Paling jauh Bogor, nggak ada yang di luar berarti ya. Tidak ada. Kayaknya sih di luar negeri ya. Mungkin next. Tadinya mau di Bali, tapi ternyata dia jadi akhirnya kita ke Bogor. Ada kendala mungkin. Ada kendala. Ada game 2 kan? Amin. Untuk proses syuting sendiri berapa lama sih? Katanya kan sebelum Biorka itu berarti Iya. berapa lama? Mungkin kurang lebih 1,5 bulan ya beresinnya. 1 bulan mungkin. Iya. Enggak, kalau gue sebulan. Kalau Iya. gue kan gue selesai duluan. Ya jangan spoiler. Ketahuan. Enggak, syuting aku selesai duluan. Oh, kirain Terus dia kamu mau sih bilang. kamu paling lama ya? Enggak, dia paling lama. Oh, paling lama ya? Berarti itu di bulan 2022. Bulan 2022 aduh bulan berapa ya? September. Ini yang nggak tahu. September. Agustus. Agustus ya, sebelum ada si Biorka itu ya. Iya. Oke. Untuk kalian mendapati peran ini melalui proses casting atau mungkin dipanggil ke PH-nya gitu? Iya, aku casting sih. Casting aja seperti biasa dan Oh, gue kira. ya casting sih. Ya kalau aku casting. Casting ya. Tapi infonya pasti dari ini kan, PH. Iya dari PH jadi Kasih tahu. kasih tahu tuh kayak castingnya, ya udah coba casting ya kalau kita biasalah kalau saat casting kan tidak terlalu berharap banget ya, kalau misalnya ya udah casting yang terbaik, after itu ya udah kalau misalnya emang diterima ya udah dari Allah, kalau tidak ya udah kita masih ada diri lain. Dan ternyata alhamdulillah ya diterima. Jodohnya. Alhamdulillah. Kalau Pak, Kalau aku awalnya dipanggil, nah awalnya aku disuruh jadi dia nih, nah kok ada awalnya banget. Gitu. Mungkin karena badannya jadi tentara ya. Gitu. oh berarti casting awalnya itu menjadi Arga? Awalnya belum nggak casting, suruh jadi dia aja. Oh udah dipanggil. Oh. Terus ya udah, terus tiba-tiba berapa minggu ke depan ganti. Soalnya di dalam ya casting director juga ganti. Ada kekecewaan nggak sih? Enggak lah,
gitu. Gak apa-apa. Jadi jangan marah. Takut gue. Gue tuh soalnya dia rambutnya nggak dibotakin akhirnya gitu. Iya. Oh, tapi sebenarnya takut juga kali dibotakin enggak? Enggak juga sih, totalitas ya. Oh gitu. Karena aku botak juga. Gak pernah. Oh, Kalau tergantung. dia tuh botak belum pernah, makanya dia agak-agak ceritain loh. Botak belum pernah sama sekali, jadi ya agak worry kan, karena kan ya kalau misalnya ya dunia ini gitu, kerjaan ini gitu kan pasti butuh banget rambut untuk percaya diri kan soal untuk syuting segala Apa macam. Jadi dari kayak rambut yang lain? Kenapa iya, sih? rambut dada. Rambut dada. Terus jadi kayak aduh Tapi gimana? nggak ada. Gue nggak ada rambut dada lu. Iya udah rambut dada aja. Bulu mata, bulu mata. Kaki. Bulu kaki, Bulu kaki, nah, baik, itu dong. pintar. Terus jadi kayak mikir, aduh kalau misalnya dibotakin nanti after ini gimana nih, nggak ada kerjaan lain gitu kan. Pasti kayak mikir kan, dan pasti beberapa pihak juga ya akan mikir lah kalau saya harus bawa talentnya kayak kok botak gitu kan. Terus aduh gimana mikir kayak sudah kalaupun emang nanti maksudnya kalau ada rezeki dari Allah mulai lagi gitu kan, pasti kalau udah ada rezeki pasti bakal tetap jalan kerja gitu kan. Terus ya udahlah pas saat itu dibotakin ya udah gitu, ternyata ya udah. Tapi dari awal udah tahu akan ada Awalnya tidak tahu sama sekali. Terus pas tidak tahu sama sekali saat pertengahan syuting baru dikasih tahu kayak ya udahlah, nggak mau. Tapi emang udah terjun langsung dan ya harus profesionalnya juga kan gitu, ya udah. Nah, kalau aku castingnya akhirnya jadi Bian. Oh, akhirnya pas dia di casting. Gitu, terus udah jadi Berat. Bian. Tapi ada yang bilang katanya kalau aktor gitu yang memilih aktornya bukan cast director tapi perannya itu sendiri, skenario-nya itu Oh, sendiri itu yang bener sih. memilih Iya. artisnya siapa. Karakternya yang nyari dia. Iya, talentnya siapa kan? Betul. Berarti Betul. dia mencari kamu. Betul. Betul. Cocok gitu. Cocok, emosinya dapet ya kan kalau kita lihat teaser. Oke, kalau Jihan Nah kalau aku awalnya harusnya jadi Bian. Salah bukan ya? awalnya jadi Bian. Salah dong, awalnya jadi Bian. Oh iya. Awalnya jadi Bian. Iya, benar. Harusnya dia jadi lo ya kan? Coba adegan jadi Alenda. Oh udah nggak bisa. Coba. Coba dong, ayo pasti bisa. Tuh kan, Kan Alenda agak tomboy juga ya, bisa dong. Atau nggak ini dia suruh peragain apa tuh sih yang tentara itu? saya pulang dulu kalau gitu. Hah? Gitu sih. Kan orang pengen lihat tuh tentara kan. Mending bapak peranan jadi pelukis aja deh. Kan kemarin kan saya juga. Ya udah jadinya zombie. Kalau kita jadi orang. Lentik banget tangannya. Oke lah, Jihan dulu casting nih. Kalau aku itu kebetulan langsung dia itu ya virtual meeting, jadi langsung aku, manajer aku, Mas Rizal dan juga produsernya Pak Irving, kita langsung mengadakan meeting virtual, diceritakan background ceritanya seperti apa, naskahnya seperti apa, dan sebenarnya langsung on the spot langsung oke sih, jadi mungkin sudah dipersiapkan juga untuk untuk memilih aku juga. Kemungkinan dan hanya memang kendalanya adalah di jadwal, karena kebetulan sebelum itu kayaknya aku ada transisi jabatan Putri Indonesia waktu itu, jadi masih ada transisi sepertinya ya, aku juga lupa karena bukan itu Kita orang apa ya? Kita Indonesia. ini ngomongin jadwalnya beda gitu kan, Lanjut ibu. jadi kendalanya hanya di jadwal pada waktu itu, tapi secara cast sih, kalau casting sih enggak, hanya langsung diberikan naskah, udah sih langsung alhamdulillah. Istimewa. Wow. Tepuk tangan lagi. Istimewa mungkin karena ini ya, dilihat dari postur badannya pas, Iya. terus satu backgroundnya juga kan Putri Indonesia, Miss Supernasional. Iya. Sorry banget. Deg-degan gak sih main sama Jihan? Berarti mental galak ya. Wah dia boleh cerita. Kenapa sampai pucat bibirnya? Boleh gue ceritain nggak sih? Nggak. Boleh dong. Oh, Penasaran dong. Boleh. Ya apa sih? Jadi gini nih, jadi aku kalau Jadi cerita misalnya ya. syuting adegan satu frame sama Jian tuh aku nggak bisa ngomong apa-apa, jadi kayak langsung lupa. nggak juga sih, nggak. Pasti dan gemeteran. Nggak juga, lu gemeteran cuma pas scene terakhir yang saat terakhir. Lu mah semuanya mah aman. Cuma Pas yang yang terakhir kenapa yang sih? terakhir yang di mana sih? Yang di SCBD. Oh. Yang di SCBD. Iya. Jadi bertiga tuh emang lagi buru-buru juga sih, rush banget. Karena juga kebetulan cuaca ya. Cuaca sama kan kita Lagi harus stopin kendaraan dan sebagainya kan. Nah, terus kita bertiga tuh padahal udah biasa, udah maksudnya ya udah biasa scene bertiga gimana sih? Ini Iya. terus ini terakhir scene bertiga
terus lagi berdiri nih, posisinya berdiri bertiga. Terus posisinya gimana ya? Aku di sini, Jia di sini, Arga tuh paling ujung di sini, si Asyaf. Terus aduh salah mulu awalnya. Udah gitu yang kedua, pas aku nyuruh nggak salah mulu ya. Terus pas aku liatin, itu bener-bener dari muka semuanya tuh kayak ini muka nih tremor. Bibir tuh udah kayak ini gemeteran, ini gini. Terus ini kayak orang Parkinson tuh sih. Terus gue anjir lu kenapa lo? Terus kayak gue nggak bisa, gue kebetulan banget gini. Kan udah hari terakhir itu, hari terakhir syuting. Pas syuting perdana emang gitu juga? Enggak, Kenapa padahal yang terakhir? enggak. Oh dia takut berpisah kali. mungkin jadi Mereka aku. benar. Hari terakhir dia, hari Hari terakhir aku. aslinya dia. Oh aslinya kamu ya? Iya. Aslinya kamu nih. Jadi apa yang menyebabkan sampai begitu loh? Mata dia tajam banget. Iya sih benar. Kayak wah. Pokoknya kalau udah mulai salah tuh udah Iya kayak terus. Mampus gue kalau lagi Enggak, mampus. masalahnya kalau di lokasi nih dia emang ini, kita berdua selalu ngertiin dia. Oh jadi dia Kayak- paling kayak- dibully ya? Bukan dibully, kita nggak ada bully-bullyan. Enggak sih, kita polisi. Soalnya ada live ya. Ya kan kita besti. Lu kan anak Antares. Ini ada. Oh iya. Apa direkturnya sama? Oh iya. Ya pokoknya gitu si Asyaf ini kalau di lokasi selalu inilah, karena dia diem banget kan introvert. Dari pertama reading aja aku udah nggak disapa. Oh sombong kali dia. Sombong Sombong memang. memang. Dan star syndrome. Atau mungkin Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. lebih sombong apa geli kali ya? Mungkin Enggak, emang aku orangnya ya pendiam sih kalau misalnya dari sehari 2 hari masih diam. Maksudnya lebih kepada apa ya? Ngelihat nih karakter teman seperti apa. Jadi kalau nanti saat ngomong tidak salah kan gitu. Enggak juga. Emang malas ngomong aja. Betul. Ngomongnya tuh cuma sama director aja, cuma yang penting-penting tuh diajak ngobrol. Kalau kita tuh enggak. sampai aku nanya, lu udah masalah sama gua? Iya udah. Jadi pas reading nih, terus udah gitu kan ada siapa kayak Alfi sama Gambres tuh, jadi dia ininya apa kayak acting coachnya. Itu sampai disuruh biar gimana nih, kita film ini kan kita bertiga sahabatan ya. Kalau misalnya chemistry-nya nggak dapet juga berarti salah lu. Gitu. Jadi kan, wah ini gua mulai nggak ngantuk nih. Ini nggak ada. Iya, Emang kita semangat itu makasih dia sih. Tiap kali dia datang kayak kan Kalau nggak ada diteleponin, kenapa nggak dateng? jadi biasanya dan suka bawa binatang by the way gitu kan. Jadi suka bawa sugar glider. Gitu yang kita suka ngebully sugar glider, kita umpetin. Terus binatang lo di mana? Gue mati nih, gue begini. Terus dia mau Gue nangis. cokok. Iya, aku menangis. Melo anaknya. Ya. Pokoknya dari reading deh dia tuh diem. Ini orang kenapa ya? Kayak sakit. Iya, semua kayak sakit sih. Aku lihat cuman nggak mungkin lah, badannya kan jadi sterok gitu kan, makanya jadi TNI. Nggak mungkin lah. Ya, lu juga badannya jadi. Makanya jadi belum. Makanya jadi peluk. Nggak nyambung. Sebenarnya jadi tuh. Oke, jadi hacker. Biar kuat. Buat gini mulu kan, capek lo gini terus. Terus kalian chemistry-nya gimana tuh biar dapet? Ya udah di lokasi ya, Bully satu sama lain paling sih. bawah aku doang. Paling Dan ini. aku pancing dia nih. Dia Iya. kan kalau Berantem kebalik mulu. kalau kita berantem terus. Kita berantem terus ya benar. Tapi enggak sih, kita semua berantem terus sih. Kalau nah kebetulan makanya tadi aku sempat bilang kan kalau Asyaf itu pasti yang kita paling nanti gitu. Apalagi kalau kita lagi berdua, tiba-tiba Asyaf datang dengan baju yang belum baju syuting ya. Itu kan kita suka pakai apa namanya baju bulu-bulu. Suka pakai apa tank top yang sampai ke bawah kayak pakai apa sih yo? Pakai apa sih? Syuting udah gaya. Ya pusing kalau misalnya malam-malam kan pasti kalau ini kan buat besok kan keluar kan. Oh, siapa ini? Kalau yang kan nggak cuma kita kan, kasih ada yang tua-tua juga, yang tua-tua lebih seru malah dari dia nih. Orang bacot, lebih berisik. Nah, terus aku lihat, aduh ada Jihan lagi nih. Cuma dia doang. Kadang ada pernah nih satu hari cuma dia berdua doang. Itu gila kayak kagak syuting. Pasti dia datang kayak cuma duduk. Oh, nggak ada suara. Makanya nanti kalian yang syuting sama dia hati-hati. Astagfirullahaladzim. Tapi itu jadi menekan kita lawan mainnya loh. Jadi kayak Iya. berpikir, ini orang kenapa ya? Apa gue salah gitu ya? Tapi kita semua kayak gitu tuh bercanda memang
kita udah kenal satu sama lain, jadi kita bercanda gini nggak ada hard feeling sama sekali. Nggak ada kan ya? Nggak ada. Ya, Apa nih? itu entertainment, dia gini tapi dalamnya oke. Iya, tahu sih. Aduh, kan? Mata tuh nggak bohong. Iya. Enggak. Mata udah berambang mau nangis-nangis Kayaknya iya deh. Iya kan? Tisu dong. Tapi dia di CTNI pakai baju bulu-bulu ya? Iya bener, tapi pakai bulu-bulu pakai Enggak, bukan bulu-bulu. bulu-bulu kan? Yang kayak jaket adalah dari apa ya? Musim dingin Iya, soalnya. Iya. Nah biasanya kalau kita nggak itu nggak karena terserah ya orang mau pakai apa datang juga nggak masalah. Cuma karena kita memang konsepnya lagi membuli Asyaf, jadi kayak pakai apa sih? Apa Pakai itu dikomenin Di semua komen, apa yang di komen. terjadi. Karena menurut dia tuh Jakarta dingin. Iya. Jadi sebenarnya itu salah satu cara kita untuk break the ice juga sih. Kalau aku sama Asyaf secara personal berdua gitu bisa masuk karena kebetulan aku juga bisa memposisikan diri sama umur seberapa gitu kan. Kebetulan 40 tahun jadi aku bisa oh ya maaf 30 tahun. Tapi dicat rambutnya ya? 30. Jadi bisa memposisikan diri bicara yang hal-hal yang mungkin lebih mature. Kalau sama Pange pun juga mau bercanda kayak apa juga nggak ada hard feelings, bisa juga gitu. Cuman ketika kita lagi bertiga itu triknya di situ gimana caranya bisa memecahkan dua ini dan bisa memasukkan Jihan sih lebih ke Jihan pada waktu itu kedua orang ini nih gimana caranya gitu. Jadi ya udah akhirnya kita bikin challenge lah, bercanda-bercanda yang bikin games gitu-gitu yang akhirnya ya pecah sendiri malah jadi nyaman berdua kan. Berdua? Iya sorry kita jadi nyaman loh. Nanti salah ngomong. Iya. Ya nggak maksudnya kalau berdua awalnya kecanggung terus jadi nyaman kan. Tapi kan mereka emang sahabat dari kecil, jadi otomatis harus berdua lebih punya chemistry dong, lebih bonding gitu. Berarti ada pendekatan tersendiri di luar syuting ya? Tapi syutingan sebulan ya, kurang lebih sebulan lah. Kita baru deket tuh kayak Berapa minggu terakhir gitu? jam terakhir nggak? 5 hari. Masa sih? 5 hari terakhir baru bener-bener kayak open semuanya. Open baju. Tuh kan lu yang buka sendiri bukan gue. Kalau senyumnya ngeri banget. Mungkin Asyaf lebih profesional kali, dia pengen yang mendalami perannya aja gitu, ya kali ya? Iya nggak sih? Gimana ya? Atau Enggak juga sih, emang aku anaknya emang ya gitu sih. Iya, segala macam enggak beda Itu juga gitu. Dan maksudnya ya kalau dibilang karena kan aku juga kerja sama anak-anak yang maksudnya anak-anak lagi sama teman-teman yang adik-adik lah. umurnya ya Adik-adik ya, itu kan 22 anjir 22 tahun 21 tahun segala macam gitu kan. Nah kalau misalnya aku sudah pernah ada di posisi mereka nih yang harus bla 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 cabang sana sini kayak udah jadi kayak udah terbiasa aja. Selalu Jadi punya memori. enggak juga sih. Jadi kayak ya udah dibawa santai. Jadi di saat mereka kayak mungkin kayak bilang bully segala macam ya aku bukan bully deh, udah lah buat yang Seru-seruan ya? seru-seruan di lokasi gitu. Bahkan lu kalau di rumah tuh anaknya udah di rumah diam main peliharaan, tidur, nonton TV segala macam nanti kalau Sama ngurus tanaman ya kan? teman. Nah kalau di lokasi tuh Sering main ya? kalau di lokasi aku lebih sering ya lebih senang kalau lokasi karena ada mereka gitu. Jadi ini hidup gitu. Sama dulu. Bener apa pers nih? Bener apa bener. pers? Jadi kadang kayak aduh gua kangen banget sama kalian baru karena emang ya kangen dibaca-bacokin karena seru. Tapi dari semua project paling seru ini lah buat gue. Iya. Itu. Iya. Iya lagi produsen Giyu. Enggak sih, tapi beneran. Tapi ya itu kan. Karena maksudnya ya tempat di beberapa project kan juga ya seru-seru aja sih sama. Tapi mungkin kalau di sama mereka mungkin lebih kerasa deketnya sih. Lebih kerasa. Karena memang ya kita di film ini kan yang udah jadi bestie kan. Iya. Bestie anjay, Jaksel. So, Oke, Viva jadi tempat curhat kita deh. Yoi. Reminiscing time. Beda gitu deh, ya. dengan yang lain ya. Iya loh. Gimana nih? Aduh. Makasih ya guys sudah Yang lain-lain mendengarkan apa sih? kita. Oh, ya itulah pokoknya. Jadi ya begitulah. Gitu. Tapi ada pertengkaran gak sih kan kalau syuting pasti bawaannya ada capek ya, mungkin ini bercanda mulu atau mungkin ini lupa skrip gitu, ada gak sih? Kalau bercanda mulu mungkin aku sering berkata ke dia sih kayak ini karena kan dia kalau sebelum chat tuh kayak wah udahlah semua diomongin terus nggak mau diem kan nanti kayak gitu kan jadi kayak lebih nggak tahu sih maksudnya biar lebih santai lebih enak gitu. Jadi saat di lokasi juga bener yang udah fokus aja gitu tapi nggak pernah ada pertengkaran segala macam dan tidak pernah ada kayak yang keselan juga nggak ada sih. Kalau dari Jihan mungkin? Nggak ada sih. Cuman kalau sama Pak itu apa ya? Sama siapa sih? Nggak ada. Nggak, sama lu. Jadi kita sempat ada satu adegan yang harusnya melakukan hal tersebut tapi
tidak dilakukan. Nah, Panggilnya ngambek. Terus kayak, kok Panggil jadi diem sih? Lo kenapa sih? Terus jadi, nah kalau kan tipenya karena kita udah deket juga, jadi kayak mau tembak-tembakan ngomong nggak enak pun nadanya juga kayak ya udah gitu, paling besok juga udah baikan gitu. Cuman kayak, lo kenapa sih masa kayak gitu doang marah sih gini terus bilang, iya enggak kan maksudnya kan harusnya begini, kenapa sih lo nggak mau ikutin skrip? Kayak bukan gitu, cuman kan udah pembahasan. Oh itu ya tau gue. Terus jadi marah bener-bener kayak pergi aja kayak. Enggak, gue nggak Gue marah. didiemin sih kayak. Gue nggak marah sebenarnya, karena gila aja. Oh dia pencitraan ya? Enggak, bukan lah. Iya. Kalau jangan nggak diomongin. Oh ya udah coba omongin. Tapi enggak, sebenarnya nggak marah. Jujur aja sumpah nggak marah. Cuman kayak agak-agak, Kecewa kok ya? nyuruh kok mau enggak gitu loh. Nanti nggak sih, walaupun emang ada ya. Ini adegan yang mana sih? Ya pokoknya ada adegan itu lah. Ada satu adegan itu. Bukan yang di motor kan? Bukan. Pokoknya ada satu adegan yang dimana harusnya Itu, tapi Jadi dilakukan. setengah-setengah tau gak sih? Setengah-setengah ngelakuinnya. Jihannya. Hah? Kita akhirnya kan kita. Alendanya. Oh, Alenda. Kalau Jiannya mah buset. Gila lo ya. Sangar bener. Ada sih. Alenda bukan Jian. Iya. Kalau Alenda Apa yang keceplosan lo gara-gara dia? Gue baca pelajaran Oh, kotor aja. Oh, kamu kotor. Ini nggak apa-apa sih, Nggak apa-apa santai sih, aja. suruh lagi-lagi aja. Kamu putar itu. Masuk kan kamu boleh. Oh iya ada. Udah palihan kan? Iya bener udah lewat. Jadi udah selesai masalahnya? Udah Udah. udah selesai masalahnya? Udah. Soalnya waktu itu adegan itu sudah di ya Ya begitulah. sudah dibilang. Udah dilaksanakan. Oh udah. Udah di Selesai. iya. Kok diem nggak? Iya, dilaksanakan. Diem loh. Gue jadi kayak gimana gitu ya? Jadi dilaksanakan. Udah ya. Berarti kalian udah melihat preview filmnya dong? Udah. Belum. Nonton fullnya belum. Fullnya belum, tapi beberapa scene udah lah ya. Ya dari coba. Dari dubbing, dari dubbing. Oh, itu lagi dubbing ya. Dubbing kita kayak ngeliat tuh seorangnya juga mau aja. Oh, iya lagi. Siapa orangnya? Tapi yang ngurusin dubbingnya. Oh, Dia kan sorry ya bang, sorry ya. Tapi maksudnya ya sebenarnya ya nggak tahu udah boleh apa enggak. Sebenarnya sih nggak iya boleh. boleh Waktu itu lah, kamu nggak boleh kan? sedikit. Nggak boleh. Cuman kayak bang mau dong bang. Saya nggak ada. Oh enggak, kalau aku sih itu apa? Saya nggak dapat premier. Jangan. Nggak bercanda ya lalu. Kan lu yang ngebuka sendiri gimana sih? Iya. Nah kayak gini nih kita dumel-dumelannya kita tuh kayak begini nih. Nggak jelas ya. Tapi saling sayang ya. Saya kadang juga kangen gitu. Ya banyak lah mungkin yang buat gue. Nah kalau dilihat Wah. kalau dilihat dari scene-scene yang mungkin potongan-potongan gitu, kalian udah puas belum dengan hasilnya? Kalau secara potongan-potongan ya, aku sih puas dan bangga sih jujur ya, bangga gitu dengan hasil ekspektasi kita tuh nggak, mungkin ekspektasi aku kayak karena aku bukan tipe orang yang selalu memberikan high standards atau benchmark itu harus tinggi, itu nggak, karena kita nggak pernah bisa tahu di mana kita put our hopes tinggi, ternyata karena aku udah pernah gitu hopesnya tinggi, ternyata hasilnya nggak seberapa, malah jadi kecewa. Jadi aku nggak mau taruh ekspektasi terlalu tinggi. Nah ketika aku nonton, wah kok ternyata malah jauh dari ekspektasi aku gitu, maksudnya jauh di atas gitu. Jadi ya alhamdulillah dengan clips-clips yang aku lihat itu sepertinya secara keseluruhan akan lebih bagus lagi daripada klip-klip yang aku lihat itu. Kalian idem juga? Iya. Idem. Karena kalau dilihat dari teaser, vibes-nya kayak film luar negeri ya? Iya. Mengakui nggak sih? Iya. Ya kan? Dengan teknologi canggih ya, Benar-benar. penggunaannya. Sebenarnya filmnya juga pengen ngasih tauin bahwa Indonesia tuh sebenarnya punya teknologi seperti ini. Kenapa? Karena Indonesia tuh nggak pernah bikin film kayak gini nunjukin teknologinya, Iya. semuanya. Sekarang juga kemajuan teknologi semakin ini ya, Betul. melejit gitu. Oke, nah kalau kita bicara pemainnya bukan kalian, akan sebagus itu nggak sih? Ya pembawaan orang-orang kan beda ya. Kita juga tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan seperti kita, tapi mungkin dia bisa lebih dari kita juga gitu. Tapi ya sejauh ini Nggak ada lawan. Iya, udah nggak ada. Ya baik lagi kan karakter kan beda-beda karena beda-beda kan gitu. Jadi untuk masuk ke dalam karakter masing-masing pasti beda-beda juga gitu loh. Jadi ya menurut kita ya kita sesuai karakter masing-masing, jadi ya oke-oke aja. Tapi yang sebetulnya bagus tidaknya sebuah proyek itu kan juga dari setiap faktor ya, kan bisa cuma hanya dari pemain aja, pasti dengan set juga, kemudian juga dari direkturnya, dari DOP-nya, semua tuh punya porsinya masing-masing. Nah ketika ini dijadikan satu,
dengan naskah yang mendukung juga, dengan pembawaan kita secara pemain, ataupun sebenarnya kalau dibilang dari environment kita syuting pun bikin mood enak apa enggak aja tuh bisa ngefek gitu kan. Jadi sebenarnya semuanya tuh punya perannya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa dibilang kayak kalau pemainnya bukan kita, misalnya nih mungkin pemainnya pemain senior atau mungkin yang lebih sering syuting juga gitu, ya nggak bisa dibilang 100% akan jauh lebih bagus kan. Ini semua ada peran-peran pendukung yang lain juga. Kalian sendiri melihat film Indonesia sekarang seperti apa nih? Tentunya lebih Udah maju banget ya, sih. jauh lebih Maju banget. dan berani untuk take risk and chances gitu ya. Aku ngeliat bahkan kayak beberapa adegan-adegan yang sebelumnya kayak masa iya sih Indonesia berani, itu tuh udah mulai berani untuk dikemukakan gitu. Bahkan di bioskop juga gitu kan, maksudnya di bioskop pun misalnya kita taruh di 18 plus gitu, bahkan di bawah 18 plus pun juga sometimes aku bisa ngeliat di bawah 18 plus aja udah berani kayak gini ya. Maksudnya bukan berarti harus yang adegan-adegan yang intimate tuh enggak juga. Maksudnya kan banyak hal kayak misalnya hal-hal yang bisa memberi kayak pembelajaran misalnya begini, let's say ada fight gitu ya. Fight kan bukan berarti harus bacok-bacokan kan enggak juga gitu. Misalnya ada defense. Nah defense ini sebenarnya itu bisa jadi ilmu untuk bukan anak-anak tapi remaja yang sekiranya if this happens to me, aku tuh sempat kemarin ngeliat di film gitu. Siapa tahu ya, itu jadi kayak fotografi memori aja misalnya kayak gitu. Ya jadi random kalau misalnya suatu saat di jalan akan ada hal seperti itu, jadi dia bisa memilih sendiri dengan ya walaupun semua kembali lagi itu kan hanya film, tapi ya siapa tahu kita juga semua serba melihat sesuatu visual kan kita orangnya. Kita ngeliat sesuatu kita lakukan gitu. Banyak lah case-case seperti itu. Cuman maksud aku intinya adalah Indonesia udah mulai berani nih untuk melangkah lebih jauh, nggak cari aman aja. Sudah mengeksplor lebih ya. Mengeksplor lebih gitu dengan cerita-cerita tuh juga udah mulai nggak hanya stagnan di situ aja tuh udah enggak, jadi kayak udah macam-macam dan nggak yang hanya mengikuti pasar maunya apa gitu. Sekarang tuh udah bisa udah kita ingin melakukan project yang melakukan cerita, membuat cerita yang lebih yang berbeda gitu. Ya contohnya kayak ada Gium inilah. Sabar. baru saya mau bilang Pak. Baru bilang. Oh gitu. Oke, mantap. Nah, kalau di film Ada Gium ini sendiri komposisinya itu action paling dominasi action. 70% action. 70% action. Berarti kalian melakukan adegan fighting gitu? Kalau ada fighting tidak ada sih, lebih kepada ya di saat adegan yang nyerang ya kelompok-kelompokan si yang menjalankan Aleda itu ya udah di situ sih menembakkan. Oke, nah sebentar deh. Sebentar ya masih ngobrol. Azan Bisa dulu. aja kamu. Masih asyik. Azan dulu, azan. Kayak distract. Udah sampai mana nih gue? Udah deh, Azan kita dulu. stop dulu. Azan dulu. Tadi sampai mana sih? Oh iya, action ya, masih action ya. Ini lagi cut nih. Iya. Iya, iya. Tapi live-nya masih kan? Gitu aja deh. Azan dulu, azan Azan dulu. dulu ya guys. Azan dulu. Dibungkam dulu.